Oke, ini sebenarnya canggih apa ya isunya, mungkin kita bahasanya terlalu elit ya Pak. Tetapi balik lagi Pak, kita sederhanakan untuk masyarakat awam. Ada nih dari hulunya nih, ada perusahaan hulu, ada hilir. Hulunya adalah yang punya sumur, hilirnya adalah punya SPBU. Katakanlah Indonesia misalnya, oh mau beli minyaknya dari hulu langsung ke Shell kayak gitu. Itu mekanismenya gimana sih Pak, pembelian minyak itu di dunia itu gimana sih? Biasanya dealing langsung ke produser. Ya. Produser itu punya trading arm. Oh, jadi yang tadi deal itu adalah antar trading arm. Trading armnya Shell dengan trading armnya BP. Nah, mereka deal di situ. Nah, selain dia memperdagangkan minyak dia sendiri, dia juga ikut mentradingkan minyak yang lain karena dia sebagai trading arm. Oh. Ya. Nah, disitulah ya. paper yang perdagangan yang berbasis paper tadi, future tadi, antar trading arm. Nah, persepsi ke depan bagaimana harga itu yang banyak mempengaruhi ya harga ke depan itu. Ya. Namun demikian realnya sebenarnya misalnya cost dari sebuah lapangan memproduksi $30 per barrel, misalnya $30. Ya kalau gitu ya kita punya untung yang wajar lah. Kita untung $10 aja, kita jual $40. Tiba-tiba kok 100. Basisnya 100 apa? Kapan dia mengambil untung kalau dia 30 jadi $170? Kapan dia ngambil untung 70? Kapan dia ngambil untung 60? Basisnya apa? Ya. Karena basisnya yang tadi adalah perdagangan. Ya, yang dikatakan supply dan demand belum tentu supply demand juga. Boleh saya simpulkan berarti pembentukan harga minyak mentah dunia itu bukan sesederhana supply dan demand, tetapi karena persepsi antar trader ini. Misalnya Shell, dia juga produksi, dia juga bisa beli minyaknya BP, Aramco, seperti itu. Itu yang saya pahami, ya. Oke. Contoh geopolitik. Oh, ini akan terjadi ada supply yang di Middle East yang terganggu, misal di Suez Canal gitu ya. Loh, ini kalau berlama-lama ini mampet di sini, dia harus lewat Afrika ke bawah. Berarti berapa lama harga sekarang bisa naik ini? Persepsi lagi. Ya. Berapa lama ini akan diperbaiki kanal ini supaya bisa dilalui kapal? Itu pentingnya. Para trader ini akan menganalisa segala macam di situ. Terus lihat lagi, terjadi perseteruan antara Iran dan Amerika. Ini mau berapa lama ini? Karena Iran adalah sebuah produsen negara yang cukup besar. Nah, persepsi lagi, kalau ini nanti Iran dan Amerika deal, bisa mencapai kesepakatan, berarti akan ada supply lebih ke dunia sekarang. Nah, harga bisa turun nih. Nah, memang dia lihat adalah supply-nya, tapi lebih kepada persepsi bagaimana nanti secara geopolitik apa yang kejadian setelah ada kesepakatan. Karena 80% itu juga persepsi ya. Makanya ketika saya berpikir lah, ini konsumsi minyak nggak berubah kok gitu, 100 barel per hari juga, dan dari sisi supply juga maksudnya nggak yang timpang sekali, kenapa harganya bisa gejolaknya parah seperti itu loh Pak? Mari kita lihat ya, sebelum pandemi kebutuhan minyak dunia itu adalah 100 juta barel per day. Pandemi turun 90 juta. 2021 kemarin kembali di 100 juta. 2022 ini slope-nya naik kembali. 101, 100 naik ini. Ya. Dia naik, perubahan supply 1% saja tidak setimbang antara supply dan demand. Either bisa jadi demandnya kebanyakan, supply kurang, atau supply kelebihan dan demandnya ini 1% aja itu mampu membuat harga minyak bergejolak. 1% saja. Apa kabar dengan konflik di Rusia? Rusia adalah negara produsen minyak 3 besar dunia lah.
antara Arab Saudi dan Amerika itu ganti-gantian. Dan ekspor mereka, ekspor yang kita lihat adalah ekspornya itu sekitar 4 juta barrel per day, yang artinya 4% dari kebutuhan dunia disuplai oleh Rusia untuk ekspornya ya, 4%. Tadi saya katakan 1% saja itu mampu membuat gejolak harga. Ini 4%. Karena 4% maka harga minyak karena konflik Rusia itu naik. Karena dia 4% kontribusinya. Sesignifikan itu ya 4% ya. 1% aja bikin goyang gitu loh Pak. Masalahnya konflik Rusia ini kan belum kelihatan akan selesai nih Pak. Lalu apa yang akan terjadi di 2022 ini? Kalau misalnya 4% itu ternyata sangat berpengaruh loh Pak. Orang mulai ngitung-ngitung. Kalau 4% kebutuhan ekspor minyak Rusia ini tidak mampu dipenuhi oleh spare capacity. Artinya apa? Ada negara-negara yang punya spare capacity atau kemampuan produksi yang dibuka keluar. Ada. Tapi kalau mulai dari eksplorasi sampai produksi kita tungguin itu bisa 10-15 tahun. Iya, betul. Ya. Artinya kita mencari negara-negara yang punya kapasitas untuk membuka keran keluar minyak. Ada nggak? Ada. Spare capacity di Arab Saudi ada, di Kuwait ada, di UAE ada, ya. 3 negara ini punya spare capacity. Negara yang lain belum tentu. Tapi apakah spare capacity ini, kemampuan memproduksikan secara cepat ini di negara-negara OPEC yang lain ada nggak? Hanya 3 ini ada kemungkinannya. Apakah itu mampu mereplace atau menggantikan yang 4% itu? Belum. Ini yang menjadikan kekhawatiran dari para trader ini ke depannya 4% di sini spare capacity hanya mungkin di bawah itu. Oh, mesti ada kekurangan. Kalau terjadi kekurangan tetap akan terjadi gejolak harga.